Pemirsa, kembali lagi kita di Ubi Talk Show untuk edisi kali ini dan tentunya juga masih dengan tema kita yaitu persiapan dan juga 2-H untuk pelaksanaan PENAS KTNA 2017 yang nantinya juga akan dibuka pada tanggal 6 Mei 2017 dan juga acara ini akan berlangsung sampai 11 Mei Pak ya. Nah jadi apa yang untuk tujuan-tujuan khusus gitu yang ingin dicapai gitu Pak dari pelaksanaan PENAS KTNA 2017 ini khususnya untuk para petani di Aceh apa gitu Pak, apa tujuannya gitu Ya, melalui event ini gitu. ya tujuan utama, tujuan umum adalah ajang berkumpulnya pertama. Ajang berkumpulnya para petani seluruh Indonesia, Iya benar. kelompok tani nelayan andalan, nanti termasuk petani dan nelayan di sana. Nah untuk Aceh mungkin lebih spesifik lagi, bagaimana kita juga berharap petani-petani yang ada di kabupaten kecamatan juga bisa melihat event ini, karena ini jarang-jarang ada. Benar. Itu gilirannya nanti entah puluhan tahun ke depan. Iya. Nah, bukan mudah itu, dan ini pertama di Aceh ini. Sudah 15 kali PENAS, mulai Cihaya Jawa Barat dulu tahun 74 dulu, baru sekarang giliran di Aceh. Jadi ini suatu momen yang cukup positif ya, ajang pembelajaran, ajang untuk kita menimba ilmu ya, karena berbagai pembangunan itu ditampilkan di sana, terutama di pertaniannya. Jadi masyarakat petani bisa melihat, bisa belajar, bisa berdiskusi lebih lanjut. Ini. Dan ini tentunya peran media juga sangat diharapkan harus sosialisasi ya, gitu ya. kalau kita mempublikasikan, mengantarkan informasi ini sampai ke pengguna. Ya, jadi kalau memang masyarakat tidak sempat hadir, jadi ada saluran lain yang bisa beroleh gitu. Itu harapan kita, sehingga ya PENAS yang berlangsung 3 atau 4 tahun sekali ini itu tidak sia-sia harapan kita. Jadi cukup banyak manfaatnya baik oleh masyarakat secara umum, lebih-lebih petani nelayan itu sendiri. Iya benar, apalagi juga mungkin kalau kita melihat kondisi petani-petani di daerah gitu Pak ya, yang mungkin biarpun tidak semuanya yang mungkin ada sama sekali yang belum tersentuh yang namanya juga teknologi gitu ya. Nah seperti mungkin ada edukasi-edukasi yang tentunya juga mungkin yang berguna bagi para petani di Aceh khususnya itu juga belum tersentuh gitu. Nah terus saya juga penasaran gitu Pak dengan sistem dari hidroponik. Nah mungkin ada juga mungkin di masyarakat yang mungkin secara sepintas mereka mengartikan kalau tidak ada lahan tapi masih bisa bertani gitu ya. Itu sistem hidroponik itu seperti apa? Jadi sistem bertanam ini tanpa tanah. Ya, itu dia. Jadi ini benar sistem pertanian yang tampak bersih, tidak kotor, ya, higienisnya lebih tinggi. Jadi memang ini adalah cocok untuk daerah-daerah perkotaan. Bagi daerah-daerah yang lahannya sempit, gitu, lahan-lahan pekarangan rumah sempit. Jadi tidak menggunakan media, tapi menggunakan air sebagai media utama, dan juga di dalam air itu diberikan nutrisi, jadi makanan bagi tanaman yang akan terutama sayuran, misalnya selada, kangkung, bayam dan sebagainya. Nah, jadi ini juga akan ditampilkan nanti di gelar teknologi. Itu ditampilkan baik di tempat center point. Kita ada beberapa klaster yang sudah kita bagi, termasuk di perikanan juga saya lihat sudah menampilkan model hidroponiknya. Jadi ini mungkin tidak kita anjurkan kepada semua petani, tapi ini mungkin nilai estetikanya saja, dan peruntukannya adalah untuk lahan-lahan yang memang tidak memungkinkan ditanam langsung di rumah, di lahan-lahan pekarangan. Jadi yang kita harapkan adalah pakai teknologi, pakai hidroponik ataupun teknologi yang lainnya yang menggunakan media tanah, itu memang harus mengacu pada kaedah-kaedah yang ramah lingkungan tentunya. Jadi kita anjurkan kepada masyarakat jangan menghambur-hamburkan racun kimia. Yang hari ini itu ratusan jenis, mungkin tidak terhitung lagi, tiap minggu keluar produk baru. Jadi petani-petani juga sangat-sangat akrab dengan penggunaan pestisida kimia yang sangat membahayakan baik terhadap kesehatan manusia juga terhadap lingkungan. Ini juga menjadi provokasi kita, bagaimana masyarakat kita ajak untuk menggunakan pestisida itu seminimal mungkin. Sangat mendesak. Itu merupakan pilihan terakhir. Iya benar. Nah, kalau masih ada cara lain yang lebih sehat,
cara lain yang lebih ramah lingkungan itu gunakan itu. Iya. Jadi hidroponik mungkin mengarah kepada itu. Iya. Dan gertam cabai juga edukasinya seperti itu. Jadi nanam sayur di pekarangan, ketimbang kita harus beli di pasar yang barangkali bisa jadi baru kemarin sore atau 2 hari lalu disemprot. Jadi kalau kita tanam sendiri, kita konsumsi sendiri, tidak mungkin kita semprot. Membahayakan. Inilah mungkin bahaya-bahaya pestisida yang perlu kita berikan penyuluhan lagi, berikan pemahaman lagi kepada masyarakat kita, bahwa sesungguhnya racun itu, pestisida itu sangat berbahaya. Terutama bagi anak-anak ya. Usia 5 tahun. Nah, jadi dengan sistem hidroponik ini sendiri pasti kita juga bisa lebih bijak gitu, juga untuk merawat, bersih dan juga aman untuk dikonsumsi gitu Pak ya. Nah, terus ini Pak selaku Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, nah mungkin saya juga dan pemirsa di rumah juga mungkin pengen tahu itu tingkat penggunaan pemanfaatan teknologi terhadap petani-petani di Aceh itu sudah levelnya atau juga tingkatannya sudah dibandingkan dengan daerah-daerah di luar. Jadi begini, kalau namanya adopsi sebuah inovasi itu memang perlu butuh waktu. Tidak mudah semudah membalik telapak tangan. Jadi artinya contohnya bagaimana kita mengajarkan kepada petani, memberikan penyuluhan kepada petani cara menanam sistem jarwo, misalnya jajar leguwo 21 tanam padi. Itu butuh waktu hampir 8 tahun, tapi belum diadopsi 100%. Nah, ini juga kan perlu penyadaran kembali. Padahal kita sudah lakukan penyuluhan bahwa dengan sistem itu akan meningkatkan produksi padi sampai 30%. Nah, tapi kita berikan contoh, bukan demplot. Petaninya sadar bahwa itu memang bagus, contoh dalam pelaksanaan juga masih terkendala dengan berbagai hal di lapangan. Nah, ini juga mungkin kita tidak bosan-bosan memberikan penyuluhan, memberikan wawasan kepada petani. Nah, jadi dalam teknologi yang lain juga, teknologi pemupukan, teknologi pengendalian hama penyakit, teknologi benih unggul. Nah, kita perkenalkan sekarang ada impari sampai 32 dan 40 dan sebagainya. Jadi petani juga masih menggunakan varietas-varietas yang belum jelas sumbernya. Nah, ini yang terjadi dalam masyarakat. Ini butuh waktu untuk memperkenalkan lebih jauh. Iya, nah jadi mungkin secara nggak langsung juga mungkin dalam event dari PENAS KTNA ini, dan mungkin pasti juga ada sosialisasi teknologi terbaru dan tentunya juga mungkin sangat guna gitu Pak ya untuk para petani. Dan tentunya juga tidak hanya itu, juga para nelayan juga, dan tentunya juga dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Nah mungkin Pak yang terakhir gitu ya, nah jadi pesan-pesan khusus gitu untuk para pemirsa di rumah terkait dengan pelaksanaan dari PENAS KTNA 2017 ini. Mungkin sebagai penutup dari pertemuan ini saya ingin menghimbau kepada kita semuanya, masyarakat terutama Banda Aceh sebagai tuan rumah dari PENAS 15 dan 2017 ini. Kita sebagai tuan rumah barangkali menempatkan diri kita sebagai tuan rumah yang baik, yang memberikan pelayanan dengan sikap keramah tamahan kita sebagai pemulia Jami Adat Getanyo. Ini juga perlu dibudayakan bagaimana, karena ini adalah event nasional, pengunjungnya datang dari berbagai provinsi dengan berbagai suku dan budaya mereka. Tentu kita harus beradaptasi dengan mereka dan kita harus santun, tidak menunjukkan sikap-sikap yang tidak terpuji. Nah ini. Dan bagi kita juga dari kalangan pemerintah, mungkin mari kita 2 hari ini mungkin kita berikan dukungan yang sekuat tenaga untuk mensukseskan PENAS ini dari berbagai bidang-bidang yang telah ditetapkan, terutama bagi panitianya, supaya kita lebih merasa tanggung jawab sebagai tuan rumah. Jangan sampai kita malu menjadi tuan rumah kalau PENAS ini tidak sukses ini. Jadi kita doakan semoga PENAS ini menuai sukses, tidak ada cacat sedikit pun. Dan ini butuh komitmen kita semua pihak, bahwa mulai hari ini tinggal 2 hari lagi, mungkin lingkungan yang masih kotor, bertebaran sampah perlu kita bersihkan, gotong royong seperti Jumat yang lalu. Ini perlu kita lakukan sehingga image daripada pengunjung ini tidak sedikit pun yang negatif. Mereka semua membawa ke masing-masing daerah mereka, Aceh itu the best. Nah, ini harapan kita. Barangkali demikian.
Iya, jadi luar biasa sekali dan saya sangat setuju gitu dengan pesan-pesan dari Bapak tadi, Pak ya. Nah, jadi karena kalau mungkin ya kemarin kita juga mengenal slogan Aceh dengan budaya Pemulia Jame, itu mungkin di mana-mana tulisannya. Nah, saatnya sekarang kita mempraktekannya gitu Pak ya. Nah, jadi dengan kesempatan ini di mana juga seluruh Indonesia itu datang ke Aceh, tentunya dalam rangka untuk pelaksanaan PENAS KTNA yang ke-15 yang akan berlangsung pada tanggal 6 dan 11 Mei ya. Oke, nah pemirsa, akhirnya kita juga sudah sampai di penghujung bincang-bincang kita bersama saya Armen Nasri dan juga Bapak Insinyur Basri Bakar MSI dan pasti juga Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTT Banlitbangtan Aceh. Terima kasih banyak Bapak dan mudah-mudahan juga hasil sharing kita berguna buat masyarakat. Dan kita juga selaku orang Aceh mendoakan semoga juga pelaksanaan PENAS KTNA 2017 ini insya Allah berjalan sukses dan lancar dan memberikan manfaat yang luar biasa buat pemirsa di rumah. Oke, langsung dari studio UB On TV, saya Armen Nasri. Saya Basri Abu Bakar. Ya, kita berdua pamit. Maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.